Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Email Podcast bersama saya Fikri Fatullah di musim pancaroba. Ya mungkin Anda bisa dengar suara saya agak bindeng ya. Saya mohon maaf sebelumnya karena di Bandung tempat tinggal saya ini di desa saya tercinta ini desa Cipendei lagi pancaroba ya. Jadi semua pada demam, anak-anak pada demam yang mudah-mudahan kalau Anda dengar ini lagi dalam kondisi kurang fit, saya doakan semoga menjadi penggugur dosa. Amin. Seperti biasa, Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing yang didesain khusus untuk pengguna atau pebisnis di Indonesia. Ya, dan gunakan kode kupon Kepo ya jika ingin berlangganan Kirim.email dapat 10% insya Allah. Ya. Jadi saat daftar itu gunakan kode kupon Kepo KEPO ya. Nanti akan dapat diskon 10% untuk berlangganan paket kirim.email yang mana aja ya, tergantung jumlah database email Anda berapa, jumlah kontak pelanggan Anda ada berapa. Oke. Nah, di episode kali ini saya juga sekalian eksperimen ya. Mungkin Anda perhatikan di beberapa episode sebelumnya itu saya ada melakukan wawancara ya, dari mulai Rian Seribu, terus Bramantia Farid, guru saya sendiri Mas Wintor, dan lain-lain. Ya ada Mas Radit Tampu Bolon, ya kita bahas influencer ya. Kalau belum denger semua, stop rekaman ini ya, stop episode kali ini. Silahkan ke kepo.blog untuk dengerin semua episodenya, semua episode ada di sana. Ya, jadi silakan ke sana dulu sebelum melanjutkan ini. Nah, yang saya ingin tahu adalah apakah Anda lebih suka kepo ini dalam bentuk interview, saya ngobrol dengan narasumber seperti itu, atau Anda lebih suka saya membongkar insight-insight yang saya pelajarin seperti biasa ya. Ini episode monolog, saya bilangnya ini monolog di mana saya ya walaupun kedengaran kayak menyeramkan ya. Tapi ini episode di mana saya ngobrol sendiri lah, ngomong sendiri gitu loh ya. Sama Anda langsung berdua lah kita gitu ya. Nah, Anda lebih suka mana? Anda lebih suka interview atau saya ngobrol sendiri? Dari semua konten yang ada di Kepo ada lebih dari 50 episode sekarang ya. Anda lebih suka yang mana? Ya, silakan email saya fikri@kirim.email fikry@kirim.email, atau Anda juga bisa message saya di Facebook m.me Fikri Fatullah ya, FIKRY biasa, FATULLAH ya. Boleh ngobrol sama saya di dua channel tersebut. Kita ngobrol tentang kepo, monggo. Pertanyaan yang harus Anda jawab pertama itu ya, Anda lebih suka ini dibikin interview, kepo dibikin interview. Kalau dibikin interview maka saya akan ngumpulin narasumber yang bagus-bagus insya Allah ya. Atau lebih suka ya gini monolog, karena monolog saya lebih banyak share insight ya, atau studi kasus di lapangan, atau mungkin pelajaran-pelajaran yang saya jumpai di dalam berbisnis lah ya. Oke, kali ini saya kembali sendirian ya, sambil nunggu ada beberapa episode yang ada bintang tamunya yang masih diedit ya. Jadi sambil nunggu edit, saya pikir saya rekam sendirian dulu ya. Yang membahas ada sebuah filosofi ya di kirim.email, yaitu semua belum jadi masalah sampai jadi masalah ya. Dan ini cukup sering saya teruskan kata-kata ini ke orang lain di luar kirim.email. Kalau di dalam kirim.email mereka udah sering denger ini ya. Tim kirim.email udah sering banget denger ini, maka jadi filosofi internal kami ya. Semua belum jadi masalah sampai jadi masalah. Artinya apa? Artinya seringkali sesuatu itu kita terlalu mengantisipasinya padahal dia belum terjadi ya. Ya, intinya seperti itu. Nah, saya lebih mudah bagi saya kalau ini saya ceritakan dalam sebuah kasus ya. Dulu saat pertama kali kirim.email berdiri ya, sebenarnya banyak kasus yang mirip ya, tapi saya akan ambil yang terdekat lah ya, yang paling bisa saya ingat salah satunya, yaitu dulu saat pertama kali kirim.email berdiri itu saya hanya berdua ya, saya sama sama Mulyadi ya, yang sekarang jadi CEO-nya kirim.email ya. Kami hanya berdua gitu loh ya, dan saat itu Mulyadi juga masih punya bisnis lain di luar kirim.email. Saya dengan egoisnya mungkin ya, saya dengan egoisnya telepon Mulyadi, lagi ngapain? Mulai dibilang jualan ini mas, udah itu stop aja, bantu aku kirim email saya gitu. Dan mulai berpikir cukup lama saat itu ya, dan akhirnya menerima ya, walaupun ini versi oversimplifikasi dari cerita itu, tapi ya inilah yang terjadi ya. Singkat cerita, kami berdua kami nggak punya background developer. Saya bukan seorang developer, Mulyadi bukan seorang developer, walaupun Mulyadi punya background pemrograman ya. Mulyadi adalah dosen di kampusnya di Caltex Riau ya, dan beliau orang yang menurut saya sangat sangat ya, untuk orang yang mengaku non programmer beliau sangat mumpuni dalam memprogram sesuatu ya.
Terlihat dari beberapa hal di kirim.email itu beliau membuat rumusnya sendiri, misalnya di laporan keuangan kita itu kita pakai Google Sheet yang dimana rumusnya dia bikin semuanya sendiri ya, luar biasa. Ya, nah singkat cerita begini, kami karena berdua nggak punya background pemrograman, itu akhirnya saat pertama kali kirim.email berdiri itu kita menggunakan aplikasi membership pihak ketiga yang namanya A-Member ya. Sampai sekarang masih banyak digunakan ya. Bahkan kirim.email sendiri ada plugin ke A-Membernya, yang plugin ini lahir dari kebutuhan kita sendiri saat itu ya. Kita emang butuh plugin. Karena kami nggak bisa programming, untuk membership di kirim.email kita menggunakan A-Member, dan mungkin Anda pengguna A-Member atau pernah menggunakan A-Member akan tahu bahwa bagi orang yang tidak punya background development, A-Member itu kurva belajarnya cukup panjang, artinya cukup lama mempelajari bagaimana semua fungsinya bekerja ya. Nah, singkat cerita kami susun semua produk segala macam ya. Dan kemudian kita launching kirim.email. Ya, kita launching kirim.email dan orang-orang mulai berdatangan. Nah, baru saat ada customer, saat itu sudah sekitar 20-30 customer, saya lupa ya. Ini bulan pertama lah ya launching ya. 20-30 customer kemudian, 20-30 pengguna kemudian, Mulyadi bilang ke saya, "Mas, ini kalau mereka perpanjangan di bulan depannya, ini gimana cara kita bikinnya?" gitu ya. Ya saya bilang saya nggak tahu. Ya kita pelajari lah sama-sama bagaimana A-Member ini bekerja, karena saat itu kirim.email harapannya jadi recurring ya. Nah, recurring di A-Member itu pakai kartu kredit, di mana kita saat itu tidak menerima kartu kredit ya. Jadi singkat cerita kita nggak tahu bagaimana kalau user bulan depan mau perpanjang. Nah, inilah kalimat yang saya ucapkan ke Mulyadi saat itu, yang kemudian jadi filosofi di kirim.email ya. Filosofi di dalam kultur kerjanya kirim.email, yaitu tenang aja Mul, semua belum jadi masalah sampai jadi masalah. Itu kalimat yang saya sebut ke Mulyadi ya. Nah, sampai sekarang masih saya ulang-ulang ke teman-teman yang lain ya di kirim.email ya. Terus saya lanjutkan, kita punya 30 hari mikirin itu, saya bilang. Artinya kalau hari ini ada user daftar, ya dia kan baru perpanjangan itu kan 30 hari lagi gitu ya. Jadi itu yang saya bilang sama Mulyadi, kita punya 30 hari mikirin itu, dan insya Allah 30 hari itu cukup kita ketemu dengan solusi paymentnya segala macem ya. Jadi abaikan dulu, karena saat itu kita juga cukup banyak tantangan yang kita hadapi, cukup banyak masalah yang terjadi saat launching ya. Ada banyak bug, ada ini, ada itu ya. Dan kita kemarin itu pakai freelancer dari India dan lain-lain. Jadi cukup banyak hal berjalan bersamaan dan jadi masalah saat bersamaan saat itu ya. Sementara payment ini ya walaupun penting, tapi ya mungkin tidak prioritas ya. Jadi itu yang saya bilang ke Mulyadi, semua belum jadi masalah sampai jadi masalah. Kita jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi ya. Kita jangan memikirkan sesuatu yang akan terjadi tapi belum terjadi gitu ya. Mungkin saat saya bilang ini di luar beberapa kali ada yang ngerespon begini loh, "Mas, kita kan harus bersiap, Mas." Ya, Nobza Mizali, kalau ada sesuatu kita harus bersiap. Iya, kalau kondisinya ideal, saya setuju. Ya, kita sudah ideal, omset kita sudah terprediksi naik misalnya, kita sudah punya cadangan cash yang cukup banyak dan lain-lain, maka kita bisa mengantisipasi banyak hal. Ya, kita bisa memilih banyak hal. Kita bisa memilih respon. Buat saya, uang cash, ketersediaan uang cash itu menyediakan pilihan-pilihan respon yang beragam. Saya ulangi, ketersediaan uang cash dalam bisnis itu menyediakan pilihan respon yang beragam bagi bisnis kita. Banyak solusi yang muncul, atau banyak pilihan tepatnya, banyak pilihan solusi yang muncul saat kita punya uang cash. Dan saat itu, kirim.email belum begitu banyak uang cashnya. Ya, sedikit sekali lah saat itu, relatif sedikit dibanding kondisi saat inilah gitu ya. Buat saya ya ngapain dipikirin sekarang ya, bukan saya tidak mau berencana kalau itu terjadi, cuman ya itu akan terjadi. Bulan depan kita harus nagih lagi kan untuk perpanjangan membership gitu ya, perpanjangan orang menggunakan kirim.email. Tapi ya kan belum gitu kan ya. Saat ini terjadi itu belum akan datang, masih 30 hari lagi. Sedangkan hari ini tuh banyak masalah gitu ya. Jadi bukan saya tidak berencana, direncanain banget pun saya nggak tahu solusinya apa. Karena tadi saya nggak punya duit yang cukup untuk misalnya merekrut developer yang bagus. Kami buka lowongan sekarang pun belum tentu developernya dateng dan lain-lain lah, masalahnya banyak ya. Terus saya juga dapat respon low bass, berarti kita mengabaikan masalah dan berserah diri pada Allah. Ya enggak juga, bukan itu maksudnya ya. Berserah diri pada Allah itu ya bagus gitu ya. Emang itu ya disuruh lah ya. Kita jangan mengandalkan semua dengan usaha kita sendiri, itu juga salah gitu. Tapi maksud saya begini, di balik kalimat semua belum jadi masalah sampai jadi masalah itu bukan berarti kita mengabaikan masalahnya. Tapi begini, menunda respon. Nah, itu kalimat yang tepat. Ya, menunda respon. Jadi ada masalah, itu kita menunda respon untuk kemudian kita berhenti sejenak, ngerem ya. Kemudian milih respon yang lebih baik. Karena kalau kita lagi panik itu kondisi atau state pikiran kita tuh berbeda dengan kalau kita lagi tenang. Jadi tunda responnya.
Buat saya orang yang bilang, oh itu masalah jangan dibawa tidur ke rumah, salah. Masalah itu justru dibawa tidur. Ya. Jadi ada masalah di stop dulu, berhenti dulu memikirkan itu, berhenti dulu berpikir, ya, bawa tidur aja. Itu yang saya lakukan. Dan itu cukup sering saya lakukan. Ya, bukan berarti saya tidur mikirin masalahnya, enggak. Tapi justru saya stop, saya tidur dulu untuk mengubah state atau kondisi pikiran saya. Karena besok pagi itu state saya berbeda, saya lebih tenang, ya. Karena sudah melalui sebuah fase di mana saya kehilangan kesadaran total gitu kan ya. Malah kalau di dalam agama Islam itu kita di bangun tidur itu disuruh berdoa karena bersyukur masih dihidupkan, dibangunkan lagi gitu loh ya. Artinya kita mungkin dalam kondisi yang ya boleh dibilang setengah mati lah gitu ya, setengah di dunia, setengah di akhirat mungkin gitu kan ya. Jadi dalam kondisi seperti itu, pikiran kita tuh berubah, state pikiran kita berubah, cara kita memandang masalah berubah. Jadi dengan menunda respon, ya, terutama di masalah yang belum akan datang, itu akan memberikan kita pilihan-pilihan yang baru. Oke, jadi itu yang saya lakukan. Saya stop, saya nggak membahas itu dulu, karena masih 30 hari lagi. Saya stop, saya bawa tidur, ya. Besok pagi bangun, belum ada solusi, saya bawa tidur lagi, ya. Besok pagi bangun lagi, belum ada solusi lagi, saya bawa tidur lagi. Hingga beberapa hari kemudian tiba-tiba kita kepikiran sebuah solusi, dan saat itu ada yang bisa bantuin, ya, dan akhirnya masalah ini selesai. Ya, jadi semua belum jadi masalah sampai jadi masalah. Ya, artinya ini menunda respon, bukan mengabaikan masalahnya terus langsung berserah diri pada Allah. Ya, saya pribadi berserah diri. Kalau saya lihat lagi cerita ini ke belakang, itu ya faktor qadarullahnya, faktor ketentuan Allahnya sangat tinggi ya. Lagi saya nggak percaya kebetulan, nggak, saya nggak akan mengatakan, oh ya kebetulan ada teman yang datang bantuin, enggak, itu bukan kebetulan, itu mungkin hasil dari doa dan semua yang tiba-tiba Allah memutuskan untuk membantu saya dan mulai dikirim buat email yang melalui orang tersebut gitu ya. Jadi itu bukan kebetulan, mungkin ya lagi saya percaya rezeki Allah itu datang tepat waktu. Ya. Saya percaya rezekinya itu rezeki Allah itu datang bukan saat kita mau, tapi saat kita benar-benar butuh dan saat lagi Allah lagi mau ngasih gitu loh ya. Jadi ini yang pelajaran yang bisa saya ambil. Jadi semua belum jadi masalah sampai jadi masalah itu bukan artinya kita tadi ya tidak merencanakan, kita gegabah dan maju terus. Belum jadi masalah kok maju terus, bukan gitu ya. Saat itu dengan resource yang saya punya dan mungkin Anda juga ya, mungkin Anda juga mengalaminya. Dengan resource yang kita punya sekarang, mungkin apapun yang kita pilih itu solusinya belum kelihatan gitu loh. Apapun yang mau kita lakukan, kita belum punya resource-nya. Ya, kita belum punya tenaga SDM-nya, kita belum punya duitnya mungkin, kita belum punya bahan bakunya mungkin, kita belum punya channel pemasarannya mungkin, dan lain-lain. Intinya kita belum punya potensi yang bisa menjadi solusi dari masalah itu. Ya, jadi ya belum jadi masalah gitu loh, jangan dibahas dulu. Ya. Yang kedua, ya bisa jadi ya itu, kita kasih waktu lah ya, kasih ruang bagi diri kita sendiri untuk mundur dan melihat masalah ini dari sudut pandang berbeda. Bawa tidur aja. Ya, jadi kalau ada masalah yang cukup besar mau datang, misalnya tadi ya ada dalam jangka waktu dekat ini Anda harus melakukan sesuatu yang cukup besar, misalnya tagihan hutang Anda jatuh tempo atau apalah gitu ya. Ya lagi lihat ke dalam diri sendiri, Anda bisa melakukan apa. Ya. Kalau belum ya fokus ke hal yang bisa menjadi solusi, jangan fokus ke masalah itu. Toh dia belum jadi masalah ya, jatuh temponya belum datang. Misalnya jatuh temponya 30 hari lagi. Anda punya 30 hari untuk mikirin itu gitu loh. Kita punya 30 hari untuk mikirin bagaimana mencari solusi itu. Jadi terlalu distreskan sekarang juga percuma. Ya. Itu dengan menunda respon itu kita bisa shift atau mengubah yang tadi kita fokus ke masalah, mungkin setelah kita bawa tidur, kita diskusi sana sini, kita mungkin ngaji, ngobrol sama ustadz guru ngaji kita, ya ustadz ini bagaimana lah, saya punya hutang begini misalnya ya gitu. Mungkin ustadz kita bisa ngasih solusi ya, guru kita mungkin bisa ngasih solusi, atau mungkin mentor bisnis gitu ya bisa ngasih solusi. Kita nggak tahu. Artinya tunda respon, tenang dulu, bawa tidur ya, perang di lain hari. Ya. Itu aja mungkin dari saya untuk episode kali ini. Silahkan ke kirim.email, itu alamat website, buka di browser Anda, tulis kirim.email, gunakan kode kupon KEPO untuk mendapatkan diskon 10%. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa ya ngobrol sama saya ke Fikri fikry@kirim.email, itu email saya, atau ke messenger di Facebook m.me/Fikri Fatullah, FIKRY FATULLAH. Ngobrol bareng di situ. Apakah Anda lebih suka kepo dalam bentuk saya monolog seperti tadi, atau mungkin saya undang tamu seperti beberapa episode sebelum ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.